Al-Fadhil Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang beliau pernah datang dulu sekali, tapi dulu keadaan macam lain lah, sekarang dah macam lain. Mungkin Tuan Syekh tak perasan. Jadi ini kali kedua kehadiran Syekh ke sini, dan pada malam ini insya-Allah kita nak minta ataupun tajuk yang diberikan kepada Al-Fadhil Syekh ialah mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai bagaimana iftiraq ummah ataupun perpecahan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 73 bahagian ataupun 73 puak, dan satu sahaja di dalam syurga Allah, yang lain semuanya ke neraka Allah SWT. Hadis tersebut bermain-main dalam fikiran kita, apakah syarah ataupun tafsirannya. Jadi insya-Allah kita mohon Syekh terangkan ciri-ciri firqah an-najiyah ataupun golongan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman ini. Mungkin perpecahan-pecahan dalam umat Islam di zaman ini kita nampak bahawa kita perlukan satu indikator ataupun satu tunjuk cara untuk kita mengetahui yang manakah yang benar dan yang manakah yang batil, yang menyelamatkan diri kita ke dalam surga Allah SWT dan menyelamatkan diri kita pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah di akhir kuliah nanti kita minta tuan-tuan untuk bertanyakan soalan. Buatlah persediaan soalan, boleh pas ke hadapan soalan tuan-tuan, ataupun kita akan sediakan mikrofon untuk diedarkan kepada tuan-tuan dan perempuan bagi yang mahu bertanya. InsyaAllah kita akan berikan masa lebih kurang 15 minit atau lebih untuk sesi soal jawab di akhir nanti. Jadi harapnya ada soalan lah, insyaAllah. Jadi saya tidak memanjangkan masa, insyaAllah dengan segala hormatnya saya menjemput Tuan Guru kita Al-Fadhil Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulu al-habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa firqatun wahidah. Sebagaimana tadi telah kita dengar daripada Tuan Imam tentang topik pembicaraan kita bicarakan pada malam hari ini, InsyaAllah di seputar hadis perpecahan umat Nabi Muhammad yang terbagi kepada 73 kelompok, 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya itu akan masuk neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapakah golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, ma alaihi ana wa ashabi. Al-firqatun najah, kelompok yang selamat nanti pada hari kiamat, itu yang berpegang teguh dengan cara kehidupanku dan juga dengan para sahabat-sahabatku. Ma alaihi ana
sebagaimana aku, dan juga dengan para sahabat. Jadi terlebih dahulu peluang umur dan juga dengan kesempatan yang Allah bagikan kepada kita ini hanya sekali dalam seumur hidup. Yang kalau pada waktu dengan kita telah salah memilih jalan, maka kita tidak ada peluang kedua, ketiga, dan keempat. Sebab yang bagaimanapun perputaran daripada waktu dan juga perputaran daripada roda, saya sebut roda taya dunia, ini tidak pernah mundur ke belakang. Dari hari ke hari kita semakin tua, semakin dewasa. Kalau dahulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Kalau dahulu janggut masih hitam, sekarang sudah mulai putih. Uban sudah bertaburan di sana sini, pandangan sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, jalan pun juga kadang-kadang maju mundur. Itu membuktikan dengan kita sudah dekat dengan kubur. Jadi kalau begitu sangat mustahab dengan kita mengambil masa, mengambil waktu, mengambil peluang untuk kita mengkaji dan juga untuk kita mempelajari, agar jangan sampai dengan kita salah pilih, agar jangan sampai dengan kita pada waktu kita menyesal, yang pada saat itu penyesalan sudah tidak ada maknanya, sudah tidak ada artinya. Sebab penyesalan yang pada waktu dengan Allah sudah tidak di tangan kita. Kalau rugi, masih ada cara-cara tertentu. Mungkin kita masih punya peluang yang banyak. Bagaimana untuk bisnis yang selanjutnya, dengan modal yang berikutnya, dengan usaha yang akan datang, itu dengan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tapi kalau pada itu kesalahan kita itu bukan dalam masalah keuntungan, bukan dalam masalah bisnis, bukan dengan cara hidup, bukan dengan kelab, bukan dengan kumpulan, bukan dengan jamaah, tapi kesalahan kita dalam memahami, dalam menganuti ideologi hidup atau akidah ataupun juga prinsip hidup. Ini kalau pada waktu kita tersalah, yang pada saat dengan manusia itu akan disedarkan nanti dengan kematian, peluang untuk kembali ke dunia itu tidak akan ada. Jadi mudah-mudahan dalam jangka setengah jam saja, sampai adzan isya berkumandang atau sampai panggilan atau juga peringatan daripada jam dinding atau daripada mana cicik atau seperti apa yang menunjukkan waktu isya telah tiba. Jadi kita akan ikuti lantunan adzan yang akan dikumandangkan nanti, dan selepas isya saya akan berikan peluang seluas-luasnya untuk soal jawab. Kenapa? Karena beberapa faktor, di antara daripada pertimbangannya suara. Jadi saya tidak boleh bercakap banyak. Kalau sisi soal jawab, ada pertanyaan saya lihat sejenak, terus saya akan bercakap kembali atas pertimbangan itu diantaranya. Kembali pada hadis yang kita riwayatkan, ternyata dengan jelas Nabi kita menerangkan al-firqatun najiyah dari 73 kelompok. Kalau dengan Yahudi berpecah belah kepada 72 kelompok, sementara umat Nabi Muhammad berpecah mereka lebih ketara dan juga lebih banyak. Nabi kita bersabda, kulluhum, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Siapakah gerangan kelompok yang satu tadi itu? Ma alaihi ana wa ashabi. Maka untuk kita memastikan sebagaimana aku, akidahku, pemikiranku, pengorbananku, perjuanganku, ubudiahku, pengabdianku, cara kehidupan daripada begini itu dapat kita kesan dan juga dapat kita pelajari. Tidak ada satupun yang lepas daripada tatapan para sahabat, dan tidak ada satupun yang lepas daripada pengamatan dan catatan daripada salafun saleh. Sejak pada waktu Nabi kita dipanggil sebagai Nabi dan Rasul sampai Nabi kita wafat,
apa yang kita tanyakan tentang hal ehwal baginda Nabi. Apakah kira-kira pergaulan beliau, akhlak beliau, pakaian beliau, pikiran beliau, usaha beliau, pengorbanan beliau, perjuangan beliau, itu semuanya tercatat dan tercatat secara terperinci. Tidak ada satupun yang luput dan yang lemah daripada tatapan para sahabat. Mungkin hanya sebagian kecil daripada kita yang memahami kenapa dengan kumpulan Al-Muhajirun wal Ansar yang saat ketika Nabi kita satu padukan antara dua kumpulan tadi itu, sebabnya yang akan menjadi pengaman. Nabi kita berbicara, Nabi kita duduk, Nabi kita makan, Nabi kita baring, Nabi kita dengan keluarga dalam segala aspek kehidupan. Dan juga dengan segala ahwal kenabian dan kerasulan seorang rasul ternyata satu persatu di bawah tatapan, pandangan dan pengamatan para sahabat. Jadi maknanya dengan kita secara pasti Islam yang sampai kepada kita, ideologi yang sampai kepada kita, akidah yang sampai kepada kita, pahaman yang sampai kepada kita, itu bukan pengamatan daripada 3, 4, 5 orang manusia. Ini pengamatan daripada kumpulan yang tidak terhitung namanya, khutbah yang Nabi kita sampaikan. Jadi kalau seperti saya ceramah pada hari ini, Masya Allah, tabarakallah, kamera mencatat dan mencatat ada 2, kemudian dengan pendengaran. Tapi saya berharap dengar dengan baik, diamati dengan baik, dan juga saya ucapkan jutaan-jutaan terima kasih yang di negara kita di Malaysia ada Jakim, ada Jawi, ada Mais, itu semuanya pengaman untuk memastikan betul atau tidaknya yang disampaikan, iya atau tidaknya dengan pemikirannya, dengan akidahnya, dengan ideologinya, hukum hakam yang disampaikan, supaya jangan sampai nanti dengan kita mungkin bahasa sini terpesong, Pak, terpesong, supaya jangan sampai dengan kita terperangkap, terjebak dengan pandangan dan juga dengan pemikiran yang tidak betul, disebabkan karena dengan kita tidak mengamati atau juga tidak memahami pembicaraan yang dibicarakan. Tapi ketika dengan lembaga-lembaga yang kita sebutkan tadi, ada badan-badan tertentu yang mengamati dan juga yang menyelidiki, maka dengan kita dapat memastikan betul atau tidaknya baik berbicara yang dibicarakan, fatwa hukum yang dipatwakan, penjelasan yang dijelaskan, ataupun juga dengan pencerahan yang diberikan dan yang disampaikan oleh sesiapa saja, dan kita kaji dan juga kita teliti. Alhamdulillah, daripada beberapa lembaga tadi itu, di sana terdapat beberapa ulama, terdapat beberapa pakar-pakar spesialis yang mampu untuk memastikan betul atau tidaknya berbicara yang dibicarakan. Itu kalau seperti di zaman kita. Sementara yang pada saat itu dengan Sayyidina Rasulullah SAW, dengan baginda Nabi tidak memerlukan pengamatan daripada para sahabat. Para sahabat Nabi kita mengamat untuk belajar, mengamat untuk mendapatkan panduan, mengamat untuk mendapatkan bimbingan. Kenapa? Sebab yang Nabi kita sampaikan itu telah mendapatkan jaminan pasti dan jaminan mutlak daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bercakap-cakap atas dasar hawa nafsu, melainkan itu adalah merupakan wahyu, panduan dan bimbingan daripada Allah. Kesalahan yang seperti apapun bentuknya, yang walaupun kecil, yang mungkin barangkali hanya orang-orang tertentu saja yang tersinggung, mungkin dengan sikap, mungkin dengan perangai, mungkin dengan perilaku, mungkin juga secara zahirnya itu bukan satu kesalahan, tapi ternyata dengan baginda telah mendapatkan teguran daripada Allah Jalla wa'ala. Ma'alaihi ana, hidup sebagaimana aku, itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Sebab itu adalah pedoman hidup, bimbingan daripada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, yang telah diamati, yang telah direkam dalam ingatan, dia lebih daripada laptop, dia lebih daripada hard disk, dia lebih daripada MP3, dia lebih daripada disket, dia lebih daripada peralatan
yang kita gunakan sekarang ini untuk kita mengamat pembicaraan, ucapan, bimbingan, nasihat, fatwa, ilmu dan lain sebagainya, di mana dengan ucapan dan juga dengan bimbingan, panduan, fatwa daripada baginda Rasulullah SAW itu langsung ditatap oleh manusia-manusia pilihan yang memang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi generasi pertama, untuk menjadi kumpulan salafun saleh, untuk menjadi generasi kumpulan-kumpulan yang akan membela kebenaran dan juga yang akan mengongsikan dan yang akan menyampaikannya kepada umat dan juga pada generasi-generasi yang berikutnya. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dengan bahasanya. Ma alaihi ana wa ashabi. Kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah, itu adalah golongan yang berpegang teguh dengan caraku, ideologiku, ibadahku, dan juga dengan pemikiranku. Yang kedua, wa alaihi ashabi, ma alaihi ana wa ashabi, dan juga dengan sahabat-sahabatku. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita dah bagikan suatu garanti dan juga suatu jaminan yang kalau pada itu dengan kita dalam urusan apa saja. Sebutkan keperluan hidup yang kita perlukan: ekonomi, budaya, makanan, minuman, pakaian, rumah, kerjaan. Sebutkan apa lagi? Pergaulan, istri, keluarga, anak, dan juga hubungan antara sesama kita, hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan makhluk sekitar, dan hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, Masya Allah, tabarakallah, itu kesemuanya alaqatuna bima bainana wa baina amsalina, alaqatuna ma'a rabbik, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk, hubungan kita dengan kesemuanya secara detail dan juga secara terperinci itu telah mendapatkan tatapan dan penjelasan daripada Al-Quran dan hadis, dan juga dalam arti yang sama Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah yang Nabi kita sampaikan kepada umat, dan juga dengan hadis-hadis yang Nabi kita riwayatkan itu telah mendapatkan tatapan dan rekaman yang tersimpan baik oleh ingatan para sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan ma'alaihi ana wa ashabi, itu sebagai satu jaminan mutlak daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kumpulan daripada para sahabat, pahamannya para sahabat, pemikirannya para sahabat, ijtihadnya para sahabat, ideologinya para sahabat, pendiriannya para sahabat, pandangannya para sahabat, itu telah mendapatkan jaminan langsung daripada Rasulullah. Maka seketika ada kumpulan-kumpulan generasi yang berikutnya, baik generasi yang ada pada saat itu atau juga dengan ekoran-ekoran yang menyusulnya, seperti dengan kumpulan-kumpulan yang ada di zaman kita sekarang yang memberi komen, protes, nyalakan, atau juga mempertengkarkan dan mempertanyakan tentang posisi dan kedudukan daripada para sahabat. Kita katakan minta maaf kalau kritikan karena itu hal tujuannya kepada para sahabat Nabi, dengan komen, dengan alasan, dengan pertimbangan yang seperti apapun, tetap saja kebenaran akan memihak kepada mereka, bukan memihak kepada kalian. Syiah yang mengatakan sahabat Nabi kita begitu dan begini, kita apakah nak dengan ucapan daripada Syiah tentang para sahabat, atau dengan kita mendengar keterangan daripada Al-Quran dan juga daripada baginda Nabi? Suatu perkara yang pelik seketika dengan kita terumbang-ambing dengan pahaman daripada Syiah, pandangan daripada Rawafid, pandangan daripada Khawarij yang komen panjang lebar tentang para sahabat. Generasi kita yang pertama, seketika dengan mereka mengatakan para sahabat Nabi kita fasaqah, dikatakan kafara, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan khianat, ada yang mengatakan zalim. Sabar, tunggu dulu. Jangan terbawa-bawa nafsu, dan juga jangan sampai terbawa-bawa keadaan. Ini siapa yang nak disebut, siapa yang nak kita komentari? Kita komen tentang siapa?
Yang nak kita sentuhnya adalah kumpulan yang telah mendapatkan garansi dan jaminan surga daripada Allah dan Rasulnya. Ashabi la taj'alunahum gharadan min ba'di. Sahabat-sahabatku, Allah fi ashabi. Nabi kita bercakap macam tu, Allah fi ashabi. Jangan sampai mereka jadi sasaran dalam berbuat dan pembicaraanmu. Bukan sahabat yang hancur, bukan sahabat yang sirna dan lenyap. Seseorang yang komen tentang sahabat, seseorang yang menyalahkan tentang sahabat, seseorang yang mengomentari ataupun juga yang berpandangan negatif kepada mereka, justru dia yang akan binasa. Kenapa? Sebab Allah sang pencipta manusia, pencipta makhluk dan semesta alam telah menyatakan dan menjelaskan tentang kedudukan para sahabat Nabi kita itu seperti apa. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan dengan golongan-golongan yang terdahulu, golongan-golongan generasi yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di kalangan kaum muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho dengan mereka. Mereka pun juga restu dan ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dapat kita simpulkan ini panjang, panjang. Dia banyak hubung kait dengan hadis dari itu, bukan cuma hanya dari satu sudut. Jadi pada berbagai sudut yang perlu kita sentuh, yang perlu kita bicarakan. Waktu yang kita batasi dalam setengah jam tidak akan cukup untuk kita mengamati tentang makna dan kandungan rahasia hadis. Nabi kita bersabda, kulluhum finnar illa, kecuali firqah, satu kelompok, ma'alaihi ana wa ashabi. Jadi dengan kita, kalau kita nak tahu macam mana dengan kehidupan daripada baginda dan juga macam mana amal ubudiyah dan pengabdian daripada baginda, itu tidak mungkin dengan kita tahu kecuali dengan perantaraan para sahabat. Makanya itu sepakat ulama mengatakan para sahabat Nabi kita itu semuanya udul. Kenapa dikatakan siqah? Kenapa dikatakan adil? Kalau pada itu sebut nama salah seorang daripada ulama, itu boleh kita pastikan posisi dan keilmuannya, posisi dan kedudukannya dengan Jakim. Kita tanyakan kepada Jawi, ini pemikirannya macam mana, elok atau bagaimana, ini orang membawa ajaran sesat atau seperti apa, boleh. Tapi kalau pada itu yang dipertanyakan itu adalah sahabat Nabi, sepakat mereka mengatakan sahabat Nabi kita semuanya udul. Siapa kita untuk mengatakan sahabat Nabi kita hebat, untuk mengatakan sahabat Nabi kita baik, untuk mengatakan sahabat Nabi kita mulia, setelah mereka mendapatkan penghargaan, sokongan dan dukungan dan garansi jaminan syurga daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita tak komen, kalau kita tidak menyanjung pun, tetap mereka kumpulan yang tersanjung. Kalau dengan kita tidak memuji pun, tetap mereka adalah kumpulan yang terpuji. Kalau kita tidak mengatakan mereka terbimbing, tetap saja mereka telah mendapatkan bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sudut mana kita belajar pada pertemuan kita di malam hari ini, ma'alaihi ana wa ashabi, ikut gaya hidup baginda Rasulullah dan juga dengan para sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Maka untuk memastikan bagaimana baginda Nabi dengan perantaraan wahyu Allah Jalla wa'ala, dengan perantaraan Al-Quran dan hadis, wahyu Allah yang Nabi kita sampaikan kepada para sahabat, wahyu Allah yang sahabat Nabi kita sampaikan dan ajarkan kepada para tabi'in, bersambung dan dengan garansi dan jaminan daripada Rasul, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama daripada tiap generasi, daripada tiap kumpulan. Uduluhu itu dibawa oleh orang-orang yang adil. Nabi kita katakan kumpulan-kumpulan yang adil, daripada generasi kepada generasi, daripada kumpulan kepada kumpulan, daripada jamaah kepada jamaah. Tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Saya berikan gambaran secara sederhana. Ini kalau kita jumlahkan bilangan kita pada malam hari ini,
di sini sebelah kanan, sebelah kiri, dan juga dengan muslimat kita di belakang. Mungkin kira-kira kita dalam 400-an, 500-an kurang lebih. Mungkin kurang, mungkin juga lebih, sebab kita tidak melihat yang di luar daripada surau ke masjid kan, daripada surau itu juga masjid kita. Memang betul saya tak perasan saya pernah datang kemari. Jadi dikatakan tuh kali kedua, semuanya tak ada yang seperti kemarin. Ekornya, lampunya, temboknya, kapetnya, mejanya. Saya tadi berpikir juga pada tuh sembahyang sampai tidak khusyuk. Sembahyang sunat lah. Pernah kasih duduk atas atas pentas atau atas meja seperti ini? Rasa-rasa tak ada. Ada. Yang ini nih, macam ini. Macam ini juga. Di sini. Tapi kenapa nanti atas macam ini? Tak kisah. Ada rekamannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Kembali. Allah. Kita akan kata saja sejumlah tidak kurang daripada dalam 500-an. Ini sejumlah yang hadir daripada berbagai profesi yang pertama, daripada berbagai kemampuan yang kedua, dan juga daripada berbagai daerah tempat yang pada hakikatnya ya walaupun dengan kita seia sekata, senada dan seirama untuk kita hadir pada pertemuan kita di malam hari ini, tapi yang secara pasti daya ingatan, pengamatan, kemampuan, hafalan kita tentu tidak seperti dengan generasi kita yang pertama, tanpa menggunakan peralatan komunikasi canggih, tanpa menggunakan MP3 dan MP4 dan lain sebagainya. Ternyata segala-galanya terekam dalam ingatan mereka di depan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dikatakan di luar masjid, coba boleh kita pastikan, kita hitung kereta-kereta yang ada di luar dengan motornya, kira-kira ada dalam berapa buah majlis pengajian Imam Malik itu dihadiri. Sejumlah dengan tunggangan saja dikatakan tidak kurang daripada 700 ekor onta. 700 mana juga? 700 buah kereta atau 700 buah motor saja. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda, yushiku ala nas ayat ribu abadal ibil, akan tiba saatnya nanti dengan umatku orang ramai bermusafir dari negeri ke negeri, daripada tempat ke tempat untuk mendapatkan panduan ilmu agama. Bala yajiduna aliman, maka mereka tidak menemukan seorang alim yang lebih alim daripada ulama atau daripada guru Madinah yang digelar dengan Imam Darul Hijrah Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Ada 700 keadaan. Kira-kira dalam berapa ramai yang hadir? Kira-kira sejumlah sekian. Waktu mereka untuk ilmu, berluangnya untuk ilmu, pengorbanannya untuk ilmu, kehidupan mereka untuk ilmu, kehidupan mereka hanya untuk mendapatkan ridha daripada Allah. Tidak pernah disibukkan dengan urusan Facebook, tidak pernah disibukkan dengan urusan WhatsApp, tidak pernah disibukkan dengan SMS, panggung wayang, hiburan, ayat cinta, cinta bertasbih, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Ya sebagaimana kita ketahui itu semuanya ada di zaman kita sekarang. Fokus hidup mereka untuk agama. Terus nak kita pertengkarkan betul atau tidaknya para ulama kita dahulu. Sehingga saat ketika dengan kita berada di penghujung umur, pahaman yang tidak pasti, keilmuan yang tidak pasti, kemampuan yang tidak pasti, dan juga dengan daya ingatan yang tidak pasti. Coba tolong sebutkan siapa di antara daripada kita yang hadir, bukan yang hadir, pensyarah kita yang ada di UU mana saja, baik dengan UII-nya atau juga dengan Al-Azharus Syarif sekalipun, yang menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumpama Al-Imam Yahya Ar-Razi menghafal 200.000 buah hadis, itu selancar kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya
yang walaupun kepala kita kepada anak, kepada politik, kepada barisan sebelumnya, siapa yang akan menjadi menteri besar kita setelah Tan Sri Khalid misalnya, kalau pikiran kita kesana kemari pun insya Allah Qul huwallahu ahad akan terbaca sampai habis. Macam tutut cerdasnya mereka. Itu salah seorang daripada mereka, salah satu daripada mereka mengatakan, kalau aku bersumpah antara makam Ibrahim dengan rukun Yamani, atau antara makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad, demi Allah tidak ada yang lebih hafiz, yang lebih alim, yang lebih hebat daripada Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Saya tidak melanggar sumpah atau tidak hanis dengan sumpah yang saya ucapkan, sebab itu memang fakta nyata, itu keilmuan daripada salafun saleh. Zaman kita sekarang, Masya Allah, tabarakallah, tidak perlu kita pertanyakan tentang hafalannya, tidak perlu kita tanyakan tentang ketakwaannya, tidak perlu kita tanyakan tentang kebudiannya, tidak perlu kita tanyakan tentang pengabdiannya. Cukup dengan satu pertanyaan yang sederhana, khusyuk tak dalam sembahyang? Nah, khusyuk macam mana? Ngekok, macam mana dengan kita boleh khusyuk? Yang dengan salah satu daripada mereka, jangankan dengan gangguan-gangguan yang seumpamanya, kalau padaku berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, itu sampai mereka mengatakan kalau masih juga tahu siapa yang di sebelah kanan, siapa yang di sebelah kiri, berarti dia tidak khusyuk dalam sembahyang. Kita bukan setakat tahu sebelah kanan sebelah kiri, tahu kita yang berada di saf pertama itu siapa-siapa. Haji Maskur, Haji Makmur, Haji Mansur, Haji Mastur, Haji Majbur, Haji Majrur, Haji Mabrur, semuanya kita tahu. Belakang saja Allahu Akbar dipakatkan barisan ya Allah, dia salafi, bisa tahu kita. Begitu tuh sembahyang kita. Jadi yang peliknya kita yang semacam itu, yang sebagaimana saya katakan, apa yang kita tanyakan tentang kelebihan kita. Mungkin kalau untuk urusan bisnis, kita tidak berbicara tentang bisnis, kita tidak berbicara tentang teknologi, kita berbicara tentang akidah, kita berbicara tentang ideologi, kita berbicara tentang prinsip, kita berbicara tentang agama, kita berbicara tentang pengabdian, kita berbicara tentang pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mengatakan Imam Syafi'i itu mustahil dalam masalah tertentu, mustahil kalau sampai beliau tersalah. Kita tidak pernah mengatakan seperti itu, sebab beliau bukan insan yang maksum. Tapi Tuan Haji, kalau baca Quran saban hari khatam, malam ibadah, menangis-nangis dan berhenti-henti di hadapan Allah. Haji, sepanjang hidup kita dalam berapa kali kita menangis? Satu, menangis karena menonton film ayat-ayat cinta, disebabkan karena Fakhri meninggalkan siapa Maria atau siapa namanya, Maria kawin dengan Aisyah. Nangis sedih kita pada saat itu. Atau pada saat dengan salah seorang daripada teman kita dimadukan sama suaminya, kematian anak, rugi, bingkrang, itu yang membuat kita menangis. Mereka tidak menangis karena khasyah, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Baca ayat, saya berani tahadi, berani mencabar mereka-mereka yang ada PhD, yang ada gelar panjang sekali, profesor apa sampai 12 meter panjangnya gelar, juga dengan tetal yang diberikan. Pernah tak diantara daripada mereka yang kalau pada itu membaca Al-Quran mampu untuk menangiskan para pendengar? Baca saja. Imam Syafi'i mampu seperti itu. Sehingga sampai bang, kalau seandainya orang-orang pengen bahasa pengen teringin nak nangis, maka mereka panggil seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, suruh baca Quran, semuanya sudah terisak-isak dalam tangisan. Yang seumpama Imam Syafi'i ini tersalah, yang seumpama Imam Abu Hanifah yang tidak pernah tidur malam dikatakan tersalah. Di depan Imam Abu Hanifah ada terdapat tidak kurang daripada 400 orang ulama. 400 orang ulama. Begihnya Muhammad bin Yusuf,
Muhammad bin Hasan, Imam Zufar, tasawufnya, supaya Imam Qudai ibn Iyad, supaya Imam Abdullah ibn Mubarak, supaya Imam Sufyan as-Tsauri, ulama hadisnya tidak terhitung. Yang diantaranya Muhammad bin Hasan yang berguru atau yang pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang berguru dengan Imam Malik. Silsilah ilmu pengetahuan mereka yang bersambung, yang kalau pada itu dengan kita berpedoman hidup, katakan saja sebagaimana yang senantiasa slogan-slogan yang disebut di kalangan intelektual kita, diantaranya dulu dengan Profesor Dr. Usman Muhammadi yang sudah meninggal, Allah yarhamu. Jadi kata beliau, akidahnya Asy'ari, falsafah tasawufnya Ghazali, fikihnya Syafi'i. Itu senantiasa sebut-sebut seperti itu. Insya Allah dengan hati yang yakin, dengan pengamatan yang pasti, dibalik daripada nama-nama yang disebut tadi itu sejumlah sekian daripada para auliya salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah atau yang dekat di sisi Allah, yang kalau dengan salah satu daripada mereka meminta dan memohon, yang seketika itu juga permintaan mereka akan dikabulkan. Muhammad Ibn Munkadir, Al-Imam Bishrul Hati, Abdul Karim Al-Kushairi, Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Terus apa yang dikatakan Salafi dan Wahabi, apalan, ingatan, ibadah, keyakinan, mengatakan mereka tidak ngerti, mereka tidak paham, mereka tersalah, mereka tersilap. Kira-kira kita yang tidak ada tunjangan atau yang tidak tertunjang pahamannya, pemikirannya, baik dengan keilmuan yang mantap atau dengan kesalahan dan juga dengan ubudiyah yang besar, atau juga dengan pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak tertunjang dengan faktor-faktor yang seperti itu. Bagaimana dengan kita boleh lebih daripada mereka sampai mengalahkan mereka. Allahu Akbar. Itu maksud. Itu lebih praktis daripada yang ini. Allahu Akbar. Agak-agak Imam Syafi'i tidak tahukah hadis yang diletakkan di dada? Tak pernah baca agak beliau. Sampai ada di antara daripada ulama mengatakan bukan hadis kalau seandainya dengan Imam Syafi'i tidak mengetahuinya. Salafi yang baru belajar hadis Bulughul Maram yang belum hafal dengan Arba'in Nawawi tadi itu mengatakan Imam Syafi'i terlepas pandang dengan hadis itu. Masya Allah, tabarakallah. Atau dengan Al-Asy'ariyah dan juga dengan Al-Maturidiyah yang dari sudut akidah dengan kita diperkenalkan dengan akidah yang terbagi kepada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mereka katakan itu akidah salafun saleh. Bukan saja akidah salafun saleh, kembali saja kepada kita generasi yang pertama, tidak akan kita temukan pembagian akidah yang semacam itu baik di dalam Al-Quran ataupun juga hadis, ataupun juga di celah-celah ungkapan perbincangan berbualan para sahabat atau juga dengan generasi yang setelahnya. Pembagian akidah kepada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bermula pada abad yang ke-6 sejak zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi salahkah kira-kira ya kalau pada itu dengan kita dari segi akidah, ideologi, dengan kita mengikuti pahaman, ulasan dan penjelasan Al-Imam Al-Asy'ari, juga dengan Abah Mansur Al-Maturidi, dari segi fikih dengan kita berpedoman untuk sembahyang kita, makan minum kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, pergaulan kita, nikah kawin kita, ikut fikih Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau mereka mengatakan itu salah, kalian katakan salah. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i tidak maksum. Oke, guru-guru kalian itu maksum enggak kira-kira? Syekh bin Baz yang kalian idolakan di Makkah itu maksum tak? Bin Humaid, bin Utsaimin, atau juga dengan ulama Saleh Fauzan, guru-guru Salafi dan Wahabi, atau dengan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, masuk tak? Tidak masuk.
Tak ada bedanya. Tak ada bedanya. Tapi kenapa dengan kita melebihkan pahaman salafun saleh? Satu, yang pertama, mereka mendapatkan garansi dan jaminan. Nabi kita bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad itu adalah abadku. Kemudian yang berikutnya, berarti 3 abad yang pertama. 3 abad yang pertama, di sanalah Imam Syafi'i, di sanalah Imam Abu Hanifah, di sanalah Imam Ahmad, di sanalah Imam Malik ibnu Anas, di sana Imam Sufyan As-Tsauri, di sana Imam Abdullah ibnu Mubarak. Kumpulan-kumpulan ulama yang terpilih, didikan dan generasi yang telah mendapatkan pedoman pencerahan dan juga yang mendapatkan bimbingan ilmu dan tarbiyah daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Itu yang kita anuti, itu yang kita ikuti, ilmunya mereka yang tersebar luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, tabarakallah. Setelah dengan kita dihadapkan dengan kumpulan-kumpulan yang kita sebut dengan kaum muda, yang kita sebut dengan salafi, yang kita sebut dengan wahabi, yang dengan mereka, bagaimana dengan mereka boleh dapat ilmu kalau tanpa perantara daripada salafun saleh? Bagaimana dengan mereka boleh mendapatkan riwayat? Bahkan kalau kita ingin lebih pasti, tidak perlu sebut nama satu persatu. Wahabi, Malaysia, Indonesia, Nusantara, semuanya saya nakan ilmu pengetahuan yang bersyarat yang sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin tak kalian sebutkan satu sanad kitab hadis, satu sanad kitab fikih, satu sanad kitab tafsir, satu sanad Al-Quran dengan bacaan Fatihahnya daripada kalian sampai kepada Rasulullah tanpa perantaraan ulama-ulama Asy'ariyah, tanpa perantaraan ulama-ulama tasawuf, tanpa perantaraan ulama-ulama salaf yang kita sebutkan tadi. Tak boleh Tuan Haji, mesti silsilahnya mengandung mereka. Tak akan mungkin, hatta dengan bebas, hatta dengan asli kalau asli punya sanad, atau juga dengan kumpulan-kumpulan lainnya. Daripada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, mesti nanti akan bersambung pada seorang tu guru pada abad yang keempat. Ternyata akidahnya Asy'ariyul akidah. Mungkin bersambung kepada salah seorang sufi, bersambung dengan salah seorang wali, bersambung dengan salah seorang tabi'in. Tak akan mungkin ada sanad ilmu yang luput daripada kumpulan-kumpulan yang mereka sesatkan. Mereka mengatakan Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah itu sesat. Dengan 11 suara mereka menyatakan sesat. Macam mana? Kalau kalian mengatakan mereka sesat, kalian akan lebih sesat lagi daripada mereka. Kembali, ini pembicaraan masih global lagi, masih belum terperinci. Jadi kalau kita nak tahu betul, dengan kita akan buka lembaran Al-Quran dan hadis. Itu panduan hidup, itu peninggalan dan warisan daripada baginda yang diwariskan kepada para sahabat. Maka dengan kita, pertama, bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Kemampuan untuk memahaminya pun juga tidak sebagaimana mereka. Ketakwaannya tidak sebagaimana mereka. Ada di antara daripada hadis yang kadang-kadang justru dengan mereka kembali kepada hadis yang Nabi kita riwayatkan, istafti qalbaka wa in aftakal muhtur. Tanya kepada hati batinmu, tanya kepada hati nuranimu, yang walaupun kamu telah mendapatkan fatwa daripada orang ramai. Kira-kira kalau dengan seumpama kita, mungkin tak dengan kita bertanya-tanya kepada fatwa pandangan hati kita, yang kita tahu betul hati kita diberserabuk, dalam hati kita macam-macam. Kalau dengan bahasa mereka tidak ada yang namanya al-aghyar, tidak ada yang namanya selain Allah Jalla wa'ala. Di kita ni Masya Allah tabarakallah, kalau pada tu kita beribadah pun kita tidak beribadah. Kalau pada tu kita beribadah pun hati kita tidak tawajuh. Kita tidak lebih hanya buat pengakuan saja. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Aku telah menghadapkan diriku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Yang kita hadapkan tu pengakuan saja. Pikiran kita bola sepak, pikiran kita YouTube, pikiran kita WhatsApp. SMS masuk. Apa kira-kira kita sampaikan?
Itu waktu kita supaya. Jadi minta maaf, kita tidak membeli kita tidak merendahkan martabat kita tidak menghinakan generasi kita, akan tapi kita nak tahu diri, kita nak sadar supaya jangan sampai dengan kita terlanjur dan juga bersikap kurang asam, keterlaluan, membeli dan juga memandang sinis, memandang hina dan rendah, bahkan sampai menyesatkan kepada generasi-generasi kita yang pertama, yang pada hakikatnya ilmu agama ini sampai kepada kita justru dengan perantaraan mereka. Dan Nabi kita bersabda, daripada tiap zaman itu dibawa, disalin dan dikongsikan daripada tiap waktu dulu oleh ulama-ulama yang sifat dan adil. Tak ada kiki. Sudah tak dengar. Anda tadi baca. Jadi minta maaf, tajuk kita tadi itu belum tuntas. Satu, yang kedua belum jelas. Kenapa? Sebab dia bukan hanya dalam mengamati isi makna hadis, tapi untuk kita memahami makna daripada ma'alaihi ana wa ashabi, cara hidup sebagaimana aku dan juga dengan para sahabatku. Itu berarti dengan kita nak kaji kehidupan baginda Nabi. Untuk baginda Nabi pun mungkin dalam 10 tahun belum habis lagi. Cara baginda Nabi dalam berpolitik, cara baginda Nabi dengan akidah, cara baginda Nabi dalam bergaul, cara baginda Nabi dalam memimpin. Mana cukup dalam 1 malam? Mana cukup? Itu kena mengaji buka kitab lagi. Buka kitab lagi bila selesai. Kalau pengajiannya sekali setahun atau sekali sebulan, sampai ke kubur pun terpaksa kita harus sambung balik di dalam alam barzakh. Azan terlebih dahulu. Ada sekarang soalan nanti ditanyakan selepas azan. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Sebelum kita dengar beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul, saya ingin memberikan satu panduan. Ma alaihi ana wa ashabi, kumpulan yang selamat yang ikut caraku dan para sahabat-sahabatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Agak-agak azan kita tadi sudah betul gak dengan cara azan yang dikembangkan di zaman baginda Nabi? Betul. Pakaian kita, majalah tabarakallah, yang pakai songkok, yang pakai sorban, kedua-duanya ada. Pernah Nabi kita pada sembahyang Nabi kita tak pakai songkok, kena dengan songkok Nabi kita letakkan sebagai sutra berlindung. Nabi kita pakai sorban dalam beberapa riwayat. Kemudian dengan jubahnya kita pakai, baju kamis yang kita pakai. Kemudian dengan makan, pada waktu kita makan, tabarakallah, dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim, kita gunakan tangan kanan kita. Dan pada waktu kita minum, kita angkat, kita gunakan tangan kanan kita pada waktu kita. Kemudian dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh Allahnya dengan kita dengan 3 kali tarik nafas. Alhamdulillah, minumannya oke. Kemudian yang kita minum, ini arak bukan, bir bukan, whisky bukan, brandy bukan, jus kahak bukan, jus singus bukan. Jadi yang kita minum tuh oke. Makanan yang kita makan, ada khinzir, alhamdulillah tidak ada. Ada kata sebab tadi malam ada yang mengatakan bahwasanya belacan tumyam. Katanya tumyam itu ada tumyam yang asal daripada teh itu diproses daripada kata. Nah, coba dipastikan kalau ada katanya berarti haram. Jadi kita boleh pastikan seperti itu. Kemudian dengan akidah kita, apakah kita percaya dan beriman kepada Allah atau tidak? Satu. Apakah kita percaya dengan para nabi-nabi dan rasul yang diutus? 2. Apakah dengan kita beriman dengan hari pembalasan? 3. Apakah dengan kita percaya dengan segala sesuatu dengan ketentuan takdir? 4. Itu diantara daripada ma alaihi ana washabi. Terus apa lagi kira-kira kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan? Tahlil. Apakah kira-kira masih ikut panduan sunnah-sunnah baginda Nabi? Apakah Nabi kita pernah mengadakan kenduri arwah? Apakah Nabi kita pernah mengadakan acara tahlilan? Acara tahlilan itu apa-apa saja. Acara tahlilan itu bermula daripada pendahuluannya Al-Fatihah, kemudian baca kulhu sampai 3 kali, 7 kali, 11 kali, kadang-kadang Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, shalawat, tasbih, tahmid, tahlil, zikir, terakhir doa. Sebelum doa, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya akur semuanya itu. Itu tidak ada satu yang bertentangan dengan hadis, tapi yang lenggang-lenggungnya itu ada tadi dalam hadis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Baca dulu, jangan langsung dikatakan Nabi kita tak pernah buat. Kan kita sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak tahu. Anda tidak boleh memastikan apakah Nabi kita pernah buat ataupun juga tidak. Tapi kita buka daripada lembaran hadis, ternyata para sahabat Nabi kita kalau pada itu berzikir, ya tamayalun, kepala mereka itu lenggang-lenggong seperti dahan yang ditiup angin. Jadi laksana seperti dengan daun atau dengan dahan kayu, dahan pokok yang ditiup oleh angin. Maknanya lenggang-lenggong waktu berzikir, ya hanono dengan salawatannya itu juga dengan zikirannya. Tidak ada yang sesat. Itu masih ikut pedoman alaihi ana wa ashabi. Oh, tidak pernah Rasulullah berkasidah semacam itu memang, tapi Nabi kita pernah bersama para sahabat
melantunkan syair atau melantunkan qasidah untuk membangkit semangat mereka yang sedang gotong royong, yang sedang bekerja sama antara satu sama lain. Di antaranya riwayat pada peristiwa Khandaq. Jadi pada waktu itu Nabi kita ikut menyanyi juga. Kalau dengan bahasa menyanyi, ikut juga melantunkan puisi. Kalau dengan bahasa puisi, dengan para sahabat. Laulallah, kalau bukan karena Allah, lamahtadaina wala sallaina. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan sembahyang, kita tidak akan puasa, kita tidak akan bersedekah. Fa'azilat as-sakinata alaina, maka turunkanlah ketenangan kepada kami. Nabi kita juga ikut bersama para sahabat untuk melantunkan alunan kata-kata tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak pun ada penyair-penyair Rasulullah yang menyanjung dan yang memuji baginda Nabi. Berarti pada saat kita berhimpun di dataran ataupun juga di Monas di Jakarta, Masya Allah, tabarakallah, baik dengan Habib Syekh atau dengan Syekh Habib atau dengan kumpulan-kumpulan lainnya, itu tak ada masalah. Dari sudut mana? Ya Arhamar Rahimin, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam YouTube, katanya kumpulan-kumpulan ahli syirik atau kumpulan ahli dhalal akan menyambut kunjungan Habib Omar. Dari sudut mana? Coba buktikan. Jangan sampai orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir lebih bersikap bijak berbanding kita orang-orang Islam. Sebelum memponis, sebelum kita katakan sesat, sebelum kita katakan membawa ajaran yang terpesong, sebelum kita katakan tidak benar, coba kaji, siasat, selidiki, dan dipertanyakan terlebih dahulu. Coba tengok seketika dengan Sayyidina Rasulullah diperli, disesatkan dan dikatakan sesat sama mereka. Jadi pada waktu itu mereka panggil atau mereka temui Abu Talib, sebelumnya Abdul Muttalib, Abu Talib. Coba tolong suruh ponakan awak itu jangan lagi bercakap itu dan ini tentang Tuhan kami. Jadi pada waktu itu maka dengan Abu Talib pun juga mempertanyakan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu dengan baginda tanya kepada mereka, dari sudut mana kesalahanku, daripada sudut mana yang kalian katakan aku menyesatkan kalian. Jadi kata mereka, aja'alan alihata ilaha wahidah, apakah dengan Tuhan-Tuhan yang ramai itu dijadikan satu? Berarti adu argumentasi. Orang jahiliyah tidak langsung memponis, mengatakan Nabi kita sesat, melainkan ini argumentasinya, ini dalil-dalil kami. Begitu juga dengan Raja Namrus yang dikatakan zalim. Jelas-jelas itu adalah perbuatan daripada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim cencang-cencang hancurkan patung-mematung mereka. Jadi pada saat itu disoal siasat Nabiullah Ibrahim, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, siapa gerangan yang menghancurkan, yang memperlakukan Tuhan-Tuhan kami jadi begini. Itu soal siasat, tidak langsung diponis dikatakan sesat atau dikatakan salah tanpa mempertanyakan kepada orangnya langsung. Jadi kita berharap nanti sebelum fatwa pertanyaan ditanyakan, diamati, kalau nanti saya tersilap, ada salah, ditegur. Jangan dikatakan sesat langsung, jangan dikatakan salah, kecuali kalau pada saat sudah mendapatkan argumentasi yang salah atau juga dengan alasan yang salah atau perkara-perkara yang seumpamanya. Jadi pada saat itu ditanyakan, jadi kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabirhum ada. Tuh patung yang gede itu, patung yang besar itu yang punya kerja, dia yang menghancurkan patung-patung kalian semuanya. Jadi mereka pun tegamam ya, kaget. Patung yang besar dia mengkapak. Sebab Nabi Ibrahim sudah hancurkan patung-patung yang kecil tadi itu, kapaknya digantungkan ke leher patung yang paling besar. Jadi kata Nabi Ibrahim yang punya kerjaan itu semuanya itu patung yang besar. Pas aduh, coba tanya kepada dia kalau memang dia boleh bercakap-cakap. Jadi mereka saya tegamam itu kan kaget, kejut. Tapi setelah mereka pikirkan, jadi kata mereka, bodoh amat lah, bodoh sangat lah kalau sampai dengan kita bertanya kepada patung.
Kalau macam itu kalian paham betul. Tidak patut jadi rujukan, tidak patut dijadikan alasan. Open lakom, celaka kalian semuanya. Kenapa kalian menyembah dia? Dia yang tidak tahu dan juga yang tidak hidup, yang tidak berperasaan. Begitu yang diajarkan dalam agama kita. Jangan langsung menyalahkan. Kalau seandainya Salafi ada temukan benda-benda salah daripada saya, gentleman, datang kita berhadapan. Jangan main daripada belakang. Syekh Nuruddin bawa ajaran sesat, yang datang daripada seberang bawa ajaran sesat. Saya akan jelaskan. Kalau seandainya saya tersilap, saya akan akui saya tersilap. Tapi kalau pada saat kalian yang tidak paham, kalian yang tidak mengerti, sebab saya mengaji lama di Mekah, bahkan saya mengaji dengan guru-guru mereka. Mereka tidak tahu saya juga mengaji dengan guru-guru Wahabi. Guru-guru saya ramai di kalangan Wahabi, makanya saya tahu betul seluk-beluk tentang Wahabi. Jadi kalian mungkin tidak pernah mengaji dengan bin Utsaimin, tidak pernah mengaji dengan Syekh bin Baz, tidak pernah mengaji dengan Syekh Abdullah bin Umair, tidak pernah mendengar dengan ulasan dan kupasan daripada Dr. Saleh Fauzan. Saya pernah mengaji sebelum Sudaisi lagi itu dengan Syekh Abdul Aziz bin Saleh, imam-imam besar Masjid Al-Haram, dan juga dengan Masjid